Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat, selalu pakai masker, cuci tangan untuk mencegah COVID-19. Ya, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sekarang kita sudah sampai di tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Materinya nanti kita akan belajar tentang yang pertama perkembangbiakan tumbuhan, yang kedua adalah mozaik daun. Oke ya, kita ke perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Buka buku kalian halaman 144. Ya, kita baca bersama-sama dulu. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Oke ya, nah kita mau belajar tentang perkembangbiakan tanaman. Jadi ada dua ya, perkembangbiakan pada tanaman tadi. Yang pertama adalah perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami itu adalah tanpa bantuan manusia. Artinya tumbuhan itu berkembang biak sendiri, tidak dilakukan oleh manusia. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan biji, tunas, dan umbi-umbian. Yang kedua, perkembangbiakan buatan dengan bantuan manusia. Contohnya ada cangkok, stek, okulasi, atau menempel. Supaya lebih jelas, Pak Guru akan menjelaskan lebih detail tentang perkembangbiakan ini ya. Yang pertama kita membahas tentang perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami tumbuhan dengan biji. Nah, ini ya Pak Guru punya contoh ini. Yang berkembang biak dengan biji itu biasanya buah-buahan. Contohnya ini ada semangka, ada anggur, ada semak, ada alpukat, ada apel, ada persik. Ini bijinya bisa untuk berkembang biak. Berkembang biak kemarin apa? Punya anak atau keturunan. Nah, kalau tanaman bisa nggak punya anak? Ya bisa, tapi anaknya ya nggak seperti manusia, tidak seperti hewan. Maksudnya itu berkembang biak itu memperbanyak jenisnya. Nah, jenis tumbuhan semangka memperbanyak semangka yang lain. Yang tadinya cuma bijinya satu bisa menghasilkan tumbuhan lain. Anggur, bijinya bisa tumbuh nanti ya bila ditanam. Nah, suatu hari kalian pasti pernah setelah makan semangka atau setelah makan rambutan, kalian buang bijinya, kemudian tahu-tahu ada tumbuhannya. Nah, itu asalnya dari biji atau dari pohonnya, buahnya matang kemudian jatuh dan bijinya itu terjatuh di tanah kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itulah yang dialami dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Yang kedua, perkembangbiakan alaminya adalah dengan tunas. Contoh tumbuhannya apa? Contohnya adalah pisang dan bambu. Nih ya, ini tunasnya. Ini tunas pisang nih, yang kecil nih. Ini tunas pisang, ini tunas bambu. Biasanya mereka bergerombol, kemudian di bawahnya ada yang kecil. Nah, itu tunasnya. Ini tunas bambunya, ini bergerombol kan banyak bambunya. Kemudian pisang di rumahmu itu kalau ada tanaman pisang itu pasti nanti ada yang kecil. Nah, ini tunasnya, ini nanti tumbuh menjadi pisang yang baru, menjadi pisang dewasa. Kemudian selain itu ada tanaman cocor bebek. Nah, ini tunasnya di mana? Tunasnya ada di daun nih, yang kecil-kecil ini. Ini tunas ini. Nanti bisa menjadi tumbuhan baru. Namanya tumbuhan cocor bebek.
Selanjutnya perkembangan biakan alami dengan umbi-umbian. Contohnya, nah ini ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar. Umbi lapis contohnya bawang-bawangan. Nah ini contohnya bawang merah. Kemudian umbi batang, ini contohnya ada ketela pohon atau singkong. Umbi akar contohnya adalah wortel. Tuh ya. Itu tadi perkembangbiakan alami tanpa bantuan manusia. Sekarang kita belajar yang buatan. Perkembangbiakan buatan yang dialami tumbuhan artinya dibantu atau ada campur tangan manusia. Yang pertama perkembangbiakan buatan tumbuhan dengan cangkok. Nih prosesnya ya. Ada sebuah tanaman atau pohon di sini, nanti dikupas atau dilukai ininya, batangnya kemudian dibungkus dengan plastik yang ada tanahnya, diikat. Nah ini dalamnya nanti ada akarnya. Nah ini berarti sudah mulai tumbuh tumbuhan baru dan siap untuk ditanam. Pak Guru ada yang, nah ini ya. Nih kalian pasti pernah melihatnya kan, mungkin ayahnya atau mungkin kamu lihat di kebun. Nah, ini namanya dicangkok. Dalamnya dilukai kemudian diikat dengan tanah dan dibungkus plastik, itu namanya dicangkok. Kemudian perkembangbiakan buatan selanjutnya adalah dengan stek. Stek itu bagaimana? Nah ini ya, stek itu adalah memotong batangnya jadi beberapa bagian, kemudian setelah dipotong tadi ditancapkan ke tanah, tujuannya supaya menjadi tumbuhan baru. Nah ini ada yang gambar beneran. Nah ini contohnya nih, nanti ini sudah siap ditanam lagi setelah dipotongi, namanya di stek ini. Yang ketiga dengan okulasi. Nah ini ya contohnya seperti ini. Okulasi itu menempel tumbuhannya di saya sedikit, kemudian mencari bibit yang lain. Nah nanti ditempelkan ini, diikat atau diisolasi, dibiarkan nanti tumbuh tumbuhan baru. Nah ini nanti siap ditanam lagi. Nah itu adalah perkembangbiakan buatan dibantu oleh manusia. Kalau alami tidak atau tanpa bantuan manusia. Jelas ya. Nah setelah mendengarkan penjelasan Pak Guru, coba nih Pak Guru punya pertanyaan, dijawab ya. Nomor 1, apa yang dimaksud perkembangbiakan tumbuhan secara alami? Jawabannya apa? Jawabannya perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia, itu alami. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan? Jawabannya perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nomor 3, sebutkan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Apa saja tadi? Terus sudah memberikan contoh 3. Jawabannya biji, tunas, umbi. Masih ada yang lain sebenarnya, tapi 3 dulu ya. Nomor 4, sebutkan contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Jawabannya ada cangkok, ada stek, ada okulasi. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan secara buatan. Diingat-ingat ya nanti supaya besok kalau ulangan bisa dan kalian paham tentang tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan, untuk kesehatan bisa, selain itu bisa untuk kesenian. Nah, kita mau memanfaatkan salah satu bagian tubuh dari tumbuhan untuk seni. Kita akan belajar membuat mozaik daun. Oke ya, buka buku kalian halaman 148. Nah ini ya, kita pelajari
Ini adalah langkah-langkah untuk membuat kerajinan mozaik. Nomor 1, ambillah beberapa helai daun kering ya, diambil daun keringnya, kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Jadi daun kering yang tadi itu dirobek atau digunting menjadi kecil-kecil. Kemudian yang ketiga, tempelkan potongan daun tersebut pada gambar. Kalian menggambar dulu di kertas, kemudian ditempelkan dengan lem potongan-potongan yang tadi jadi. Nah, ini Pak Guru punya contoh yang lain. Yang pertama nih, nah ini ya bunga. Digambar dulu bunganya, baru ditempelkan dengan daun-daun yang sudah dirobek tadi, yang sudah digunting kecil-kecil. Kemudian ada yang lain. Ini dinosaurus ya. Digambar dulu, kemudian baru ditempel dengan daun-daun kering. Ada yang lain lagi. Nih ya, kura-kura. Sama caranya. Nanti ditempel. Nah, jadi kan nanti kamu kalau sudah jadi, jangan lupa ditulis namanya siapa. Nah, ini Pak Guru contoh namanya Subhan Okta Septrianto. Jenis daun tanamannya apa ini yang untuk menempel tadi? Jenis daun tanamannya dari pohon mangga. Cara berkembang biaknya bagaimana pohon mangga ini? Dengan biji. Jadi tugas kalian kali ini cuma satu, yaitu membuat mozaik daun. Jangan lupa ditulis namanya, jenis daun tanaman yang dipakai untuk membuat mozaik daun itu apa, kemudian cara berkembang biak dari tumbuhan yang dipakai itu menggunakan apa, alami atau buatan. Kalau alami yang mana, kalau buatan yang mana. Bapak tunggu ya kiriman foto-fotonya di WA. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.